Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang bertanya di Republik Indonesia ini dengan hadirnya sejarah baru ya dalam penyelenggaraan haji dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang revisi ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Apa sih yang baru atau yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya? Saya mencatat itu 13 yang penting ya. Walaupun sebenarnya banyak dari 13 ini yang memiliki perbedaan yang signifikan dalam penyelenggaraan haji dari undang-undang yang sekarang 14 tahun 2025 dengan undang-undang sebelumnya nomor 8 tahun 2019. Yang pertama itu adalah dari sisi tujuan penyelenggaraan haji itu. Kalau undang-undang sebelumnya hanya dua visi dan misi dari undang-undang itu. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan, pembinaan dan pelindungan kepada jamaah haji. Itu juga ada di undang-undang terbaru. Yang keduanya itu memberikan ketahanan dan kemandirian kepada jamaah haji. Itu juga ada pada undang-undang yang lama dan undang-undang yang baru. Tapi di undang-undang baru ada dua hal yang baru menjadi visi dari haji itu sendiri. Apa yang dua itu? Yaitu tentang ekosistem ekonomi haji. Artinya penyelenggaraan haji dan umroh itu memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Makanya banyak ide-ide yang lahir di undang-undang terbaru ini, membangun kampung haji, bagaimana masakan-masakan di Arab Saudi itu nanti datang dari Indonesia. Dan banyak lagi ekosistem ekonomi haji, bagaimana asrama haji bisa lebih dioptimalkan lagi. Itu bagian dari ekosistem ekonomi haji yang sebelumnya tidak ada di undang-undang sebelumnya atau mungkin belum maksimal. Nah, yang kedua berikutnya di visi haji itu adalah memberikan semacam visi peradaban dan keadaban. Nah, ini bagaimana haji itu memberikan dampak ketika jamaah haji kembali ke tanah air. Mereka tidak hanya membawa haji yang mabrur, tapi juga mereka memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Kesantunannya berubah, kemudian mereka tetap dilakukan pembinaan pasca haji, ada pergerakan-pergerakan yang luar biasa, yang ke arah yang ke positif, kemaslahatan. Karena memang tokoh-tokoh masa lalu itu mereka setelah kembali dari haji itu membuat gerakan-gerakan yang luar biasa untuk kemaslahatan umat. Misalnya dari Sumatera Barat itu ada Buya Hamka, Agus Salim, Muhammad Nasir, dan tokoh-tokoh yang nasional seperti Haji Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari, Cokro Aminoto, juga ada Haji Piobang, Haji Miskin, Haji Sumane. Itu semua ada tokoh-tokoh yang ketika mereka kembali dari melaksanakan ibadah haji, itu memberikan kemaslahatan yang luar biasa. Nah, itu dari sisi yang pertama perbedaan antara undang-undang haji yang baru dengan yang lama. Satu baru. Yang kedua tuh di undang-undang yang lama, orang boleh kembali untuk mendaftar haji itu setelah 10 tahun kembali dari haji. 10 tahun. Tapi di undang-undang terbaru ini lebih jauh lagi. 18 tahun. Artinya setelah mereka kembali dari haji, misalnya 2025 kembali dari haji, mau daftar lagi dia nanti, itu menunggu 18 tahun. Jadi sekali lagi mungkin ada yang kecewa, karena mungkin ada yang sudah berangkat haji 2015 atau 2014 yang lalu, sekarang 2025 harusnya bisa lagi mendaftar, ya terpaksa menunggu lagi 7 atau 8 tahun lagi. Menyesuaikan dengan undang-undang yang terbaru ini. Bahwa boleh melaksanakan ibadah haji itu lagi, mendaftarnya kembali setelah 18 tahun. Itu yang kedua. Perbedaan yang ketiga di undang-undang yang terbaru ini, Undang-Undang 14 tahun 2025, itu ada jamaah haji itu bisa berhak mendapatkan pelayanan atau tata kelola dam yang sebelumnya itu tidak dicantumkan di undang-undang. Walaupun prakteknya 2025